Resmi deklarasi. Ini 8 poin tuntutan kami, bentukan Din Samsudin dan kawan-kawan. Dikutip dari newsdetik.com, Din Samsudin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Mereka menyebut kami sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Deklarasi kami digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut diantaranya Din Samsudin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan Ahmad Yani. Kami adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata Ketua Komite kami, Ahmad Yani, saat membacakan jati diri kami di lokasi. Ahmad Yani menuturkan, kami berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. Dia menyebut, kami akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan. Kami berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik, moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif, sebut Ahmad Yani. Setelah jati diri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan kami. Berikut ini poin-poin tuntutan kami. 1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi. 3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru atau dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing. 4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara. 5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, serta sistem dan praktek oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. 6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk tidak memberikan peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti-Pancasila lainnya, dan separatisme, serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu. 7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang lagi upaya sejenis di masa yang akan datang. 8.
8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Sebelumnya, deklarator kami, Din Samsudin, mengatakan maklumat menyelamatkan Indonesia berisi 8 poin terkait keprihatinan terhadap kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini. Kami menyoroti perihal aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM. Maklumat menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator, memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM, termasuk sumber daya alam, kata Din Samsudin di Hotel Aston, Jalan TP Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Agustus 2020. Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Imbuhnya, sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Gatot berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan. Gatot hadir dalam pendeklarasian kami yang digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. Gatot tampak mengenakan jas hitam, celana panjang coklat, dan peci hitam. Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan tidak beruntung lagi mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab, kata Gatot dalam sambutannya. Gatot kemudian menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19. Gatot menyebut penanganan pemerintah terlihat menggampangkan, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain. Kedua, 3 tahun lalu, 26 Oktober 2017, setelah pembukaan Kongres Internasional, saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya senjata biologis massa yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita berjuang mengatasi epidemik COVID-19. Saya tidak mengatakan pernyataan saya 3 tahun sepenuhnya tepat. Sekali lagi, kita sedang menghadapi pandemi dan tidak mudah ditaklukkan. Apalagi respon terhadap ancaman ini dipenuhi sikap menggampangkan dan bahkan lebih fokus pada kepentingan lain yang bisa lebih dulu dikesampingkan, ucapnya. Dalam semua karut-marut seperti itu, ada hak krusial yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Perlu kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan tidak mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Ingat, kita negara kaya dan penuh semangat gotong royong. Di kondisi sulit ini dialami seluruh negara Indonesia punya SDA melimpah dan kekuatan yang luar biasa. Indonesia mempunyai seluruh potensi untuk menjadi negara maju, artinya Indonesia akan dapat tempat dari segala kesulitan. Lanjut Gatot. Gatot menjelaskan bahwa dia hadir dalam acara deklarasi kami atas nama pribadi. Dia menyatakan siap bertanggung jawab apabila ada implikasi hukum dari acara tersebut. Sebagai inisiator, Profesor Ahmad Wahab, Bahtiar Hamzah, MS Kaban, dan lainnya, saya tekan di sini sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti. Apabila ada hal-hal berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Tegas Gatot. Gatot juga menjelaskan alasan pembentukan kami. Dia menyebut kami ingin semua pihak jujur atas apa yang terjadi di tanah air. Kami ingin menjadikan momentum kemerdekaan RI untuk lebih maju dan untuk jujur melihat diri apa yang belum benar dari negeri ini, tuturnya. Sebelumnya, Ketua Komite kami Ahmad Yani menyebut organisasi tempatnya bernaung merupakan gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Dia menyebut
Kami akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan. Kami berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. Ucap Ahmad Yani saat membacakan jati diri kami di lokasi deklarasi.